Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Halo guys, Sani di sini dan sekarang saya mau share bagaimana cara setting daftar hadir. Jadi daftar hadirnya saya satukan di atas bagian pengumuman ini. Jadi sebelumnya kan daftar hadirnya itu dibuat per pertemuan 1, kemudian pertemuan 2 dan seterusnya. Tapi sekarang saya mencoba merekapkan daftar hadir tersebut di dalam satu file atau folder seperti ini. Jadi nantinya mahasiswa yang akan absen itu hanya mengklik daftar hadir yang ada pada bagian pengumuman di atas seperti ini. Nah, jadi kalau tampilannya mahasiswa di sini dia akan melihat misalnya ini kan sudah pertemuan 2. Pertemuan 1 dia tinggal klik samping, kemudian dia akan muncul pertemuan 1 seperti itu. Jadi ketika kita nanti melakukan rekap absen di akhir pertemuan itu kan bisa kita lihat di report seperti ini. Nah, ketika cek report seperti ini kan sudah muncul tanggal sesi untuk pertemuan, misalnya ini kan 21 September hingga 27 September itu kan pertemuan 2 sesinya. Kemudian untuk pertemuan pertama 14 sampai 20 September berbeda hanya ketika kita setting absen per pertemuan atau secara terpisah seperti ini, itu kan mereportkan ketika ingin merekap absennya. Jadi ketika di setting per pertemuan absennya akan muncul satu persatu. Jadi kalau mau lihat misalnya mau cek di pertemuan 1, kita buka lagi absen di pertemuan 1, kemudian untuk pertemuan 2 kita buka lagi di sini. Itu kan sangat merepotkan. Jadi ada baiknya kalau daftar hadirnya itu disatukan seperti ini, jadi hanya satu folder untuk daftar hadir. Jadi nanti tampilannya di sini, misalnya di akunnya mahasiswa, bisa kita lihat. Kita rubah settingan dulu di view sebagai siswa. Nah, seperti ini tampilannya nanti di akunnya mahasiswa. Jadi dia bisa lihat misalnya di pertemuan 1 statusnya itu dia hadir atau tidak. Ini kan akan ada nanti muncul ketika sudah di ide statusnya, misalnya hadir, alfa, sakit atau izin, kan ada statusnya seperti ini. Kemudian nanti juga akan disetting misalnya untuk pertemuan 1, misalnya di 14 September 2020 itu kan jam mulai pertemuannya itu jam 9:10. Nah, karena kita kan kasih batas 15 menit, artinya 15 menit telatnya ya, di 9:15 sudah tidak bisa mengabsen, makanya sesinya akan disetting jam 9:10 sampai dengan 9:25. Jadi batas absennya itu hanya 15 menit. Jadi nanti kita tidak usah kasih pembatasan lagi macam yang kita lakukan sebelumnya, itu kan kita batasi absennya. Jadi seperti 9:10 maka pembatasan absennya itu hanya sampai 9:25, kita tidak pakai menu pembatasan lagi. Jadi karena saya lihat sebelumnya itu kalau kita kasih pembatasan di absennya di pertemuan ini, mahasiswa tidak bisa mengecek kehadirannya di pertemuan sebelumnya, jadi dia tidak bisa melihat ya kan. Ketika pembatasan itu dibuat kemudian batas absennya sudah tidak berlaku, itu tidak akan bisa diklik lagi oleh mahasiswa, artinya tidak bisa dilihat statusnya itu dia hadir atau tidak. Jadi kita sudah bisa memperlihatkan statusnya dia di pertemuan nantinya seperti ini. Misalnya ini kan warba pertemuan, jadi nanti misalnya dia hadir, statusnya akan terus hadir. Dia tidak hadir, maka statusnya tidak hadir di sini. Jadi bisa lihat selama misalnya 8 pertemuan, mereka bisa lihat statusnya mereka masing-masing seperti itu. Oke, jadi saya kasih lihat langkahnya ya seperti ini. Saya contohkan di mata kuliah yang kosong saja kalau gitu.
di mata kuliah studio penyajian. Nah, ini kan masih kosong ya. Jadi langkah pertama itu sama dengan langkah seperti biasa, kita hidupkan mode edit. Kemudian seperti tutorial sebelumnya, yaitu cara membuat absensi atau attendance, seperti kita pakai fitur attendance kemudian tambah. Nah, attendance-nya misalnya kita ganti jadi daftar hadir. Daftar hadir ya. Kemudian deskripsinya terserah mau kasih deskripsinya seperti apa. Kalau saya mau pakai deskripsi yang seperti ini, saya tadi buat deskripsi untuk saya kasih di daftar hadir seperti ini. Saya copy saja tulisannya ya, copy, kemudian kasih paste saja di sini. Jadi saya di deskripsinya itu sudah menjelaskan seperti ini: daftar hadir hanya dapat diisi pada jam pertemuan dimulai hingga 15 menit ke depan. Jika terlewat dari itu, silahkan konfirmasi ke dosen yang bersangkutan selama jam pertemuan masih berlangsung agar terinput sebagai status terlambat. Karena misalnya seperti ini, misalnya mahasiswa di 16 menit kemudian itu kan sudah tidak bisa mengabsen, maka di akunnya itu pasti akan terinput sebagai alpha atau tidak hadir. Nah, sedangkan mahasiswanya kan hadir sebenarnya, cuma terlambat. Makanya saya menunggu konfirmasinya saja. Misalnya dia WA pada jam mata kuliah itu, saya akan kasih toleransi, saya kasih status terlambat, karena status di terlambat itu poinnya kalau tidak salah itu 50%. Jadi ketika dia terlambat, poinnya hanya dapat 50%, sedangkan ketika dia hadir, dia akan 100%. Kemudian kalau dia tidak hadir, pasti ya nol, akan bernilai nol. Makanya saya kasih seperti itu. Nah, jadi misalnya mahasiswanya tidak konfirmasi, ya tetap saja saya kasih alfa saja. Kemudian saya kasih beberapa tambahannya, jadi supaya lebih menarik. Saya kasih gambar-gambar seperti ini. Misalnya saya kasih gambar seperti ini, orang memberi pengumuman seperti pengumuman penting. Kemudian saya next, sini kasih saja angka 1. Kemudian ukurannya dirubah jadi 200 saja. Ukuran ininya, size gambarnya, dan save. Nah, ini kan masih kita bisa ubah untuk rata tengah seperti ini. Kemudian kita tampilkan checklist, tampilkan deskripsi, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, dia akan seperti ini tampilannya nanti di mahasiswanya, di akun mahasiswanya. Kemudian daftar hadirnya kita setting lagi. Jadi daftar hadir ini akan memuat, kalau saya akan memuat 8 season karena akan ada 8 pertemuan ke depan. Jadi teman-teman mungkin bisa membuat add season sini tergantung berapa pertemuan. Misalnya pertemuan hari ini, nah taruhlah besok aja 26 jam 8, kuliahnya mulai jam 8, kemudian toleransinya karena 15 menit, artinya kita setting absennya itu durasinya 8.00 sampai 8.15. Kemudian checklist allow student, kita deskripsinya ditulis saja pertemuan 1. Kemudian seperti itu. Akan tertulis seperti ini. Nah, kemudian kalau mau add season lagi, silahkan add season. Misalnya di minggu depan, berarti tanggal 26 tambah itu artinya hanya tanggal 31. Coba kalian lihat dulu. 26 berarti tanggal 3 tanggal 3 Oktober jam 9. Kemudian 19.
tadi allow student untuk dia absen sendiri, kemudian add. Seperti ini dia akan ada dua. Ternyata tadi tulis 8 ya, kita ganti 8 saja supaya seragam. 8 sampai 8:15. Simpan. Nah, ini kan sudah ada 2 absen. Sini akan memudahkan teman-teman ketika ingin merekap absennya. Misalnya ada 8 pertemuan, artinya akan ada 8 tab pada tab season ini, seperti itu. Dan silahkan add sampai berapa pertemuan yang teman-teman inginkan. Nah, ketika ingin mereport seperti ini, misalnya kita report ya, anggaplah absennya sudah terisi, kita bisa report, kemudian kita bisa melihat ya di sini. Nanti ini kan belum terjadi sini, makanya belum bisa dilihat siapa yang hadir karena juga mahasiswanya belum ada untuk mata kuliah ini. Tapi sebenarnya ini bisa diekspor ya, di PDF. Jadi misalnya seperti ini, saya contohkan di kelas yang sudah ada, misalnya kartografi yang sudah saya lakukan absennya, kartografi daftar hadir, kemudian kita seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa mereport absennya seperti ini. Jadi bisa dilihat untuk pertemuan, tinggal digeser-geser di sini saja. Ini kan pertemuan 2 ya kan. Nah, kemudian bisa diekspor juga. Ini kan kita ekspor semua peserta, kemudian ini tulis tidak saja. Nah, kita pilih nama pengguna saja, nggak usah ID student, nama pengguna, kemudian select all season, betul. Nah, kita pakai format Excel saja ya, kita oke, dia akan otomatis terdownload seperti ini. Jadi teman-teman, jika misalnya pertemuannya sudah kelar 8 pertemuan atau mungkin 16 pertemuan, nanti bisa diekspor semua season. Jadi seperti ini nanti tampilannya di Excel. Dia ada name, kemudian nama mahasiswanya, nama depan, ini yang nggak isi nama belakangnya, nama depan, kemudian ini tanggalnya saya masukkan. Jadi di sini sudah ada tanggal perkuliahannya tanggal 14, kemudian minggu kedua tanggal 21. Karena kita memang masih di minggu kedua, makanya hanya yang terekspor datanya itu hanya 2 minggu. Misalnya kita sudah sampai 8 minggu, ini akan ada 8 tab ke samping seperti itu. Jadi kita bisa memudahkan sini, kita bisa lihat H itu untuk hadir ya kan. Nah, tanda tanya ini biasanya alpha karena dia tidak mengisi, makanya di alpha seperti ini. Jadi bisa direkap di sini, misalnya si Ika wahdanya itu pertemuan 1 dan 2 itu hadir. Nah, nanti bisa dicek seterusnya seperti itu. Nah, kemudian yang jadi masalah bahwa bagaimana kalau kelasnya sudah dilakukan, misalnya seperti saya kemarin ini kan ada absen yang sudah saya buat di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, teman-teman bisa absen manual saja, absen sendiri. Jadi sebelumnya kan itu diisi oleh mahasiswa. Nah, teman-teman, kalau saran saya, teman-teman bisa membuat dulu folder daftar hadirnya di sini dengan cara hidupkan mode ubah dan nambah aktivitas di sini di menu announcement ini, tambah daftar hadir. Kemudian buat sesi sesuai dengan jadwal kuliah yang telah dilakukan, misalnya di season. Misalnya kayak karena saya sudah melakukan di 14 September, artinya buat saja 14 September, kemudian tulis pertemuan 1, kemudian di next aja, kemudian add. Ya, nanti akan muncul sesi di daftar hadirnya. Akan muncul di sini, silahkan dicek daftar hadirnya. Kemudian teman-teman edit sendiri, misalnya edit,
Kemudian tinggal samakan, cocokkan dengan pertemuan yang telah dilakukan. Misalnya di pertemuan satu, teman bisa buka absennya, kemudian lihat siapa-siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Silahkan disamakan dengan absen yang baru dibuat. Soalnya macam kita pindahkan datanya dari daftar hadir yang sebelumnya ke daftar hadir yang satu. Jadi sebenarnya seperti itu. Tergantung teman-teman. Kalau memang teman-teman lebih suka, lebih nyaman dengan absen per pertemuan seperti itu, ya silakan. Tapi kalau saya sendiri sih lebih nyaman dengan satu folder daftar hadir di sini, kemudian mencakup beberapa sesi, misalnya 8 sesi. Nanti di sini akan ada 8 sesi, makanya akan memudahkan ketika mau ngecek, oh pertemuan satu, kemudian next lagi pertemuan 2. Nah, kalau dibuatnya berpisah seperti yang sebelumnya, itu akan mempersulit ya. Jadi kita harus buka lagi pertemuan satu, kemudian buka absen, kemudian buka pertemuan 2, buka absen, akan lebih sulit. Seperti itu teman-teman. Ya saya kira seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk beberapa fitur-fitur yang baru saya tahu di Lentera. Terima kasih.